Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama itu saya sendiri Holilur Rahman dengan NIM 18110052 dengan kawan saya yaitu Moyang Bangun Sanjaya dengan NIM 18110053. Di sini kami akan membahas tentang maqasid al-ahkam. Yang pertama, pengertian maqasid al-ahkam. Di sini maqasid al-ahkam sama dengan maqasid syari'iyah, di mana secara etimologi yaitu tujuan Allah untuk membuat hukum atau menetapkan hukum terhadap hambanya, yang intinya dari penerapan syariat itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut terminologi yaitu ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan umatnya atau manusia, yang mana yaitu maqasid al-ahkam atau maqasid syariah ini yaitu Allah atau landasan atau tujuan Allah membuat hukum untuk kemaslahatan umat manusia tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan pokok pembelajaran maqasid al-ahkam. Yang pertama, penerapan qawaid yang nantinya akan membantu mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariat dan mengetahui kemaslahatan yang menjadi tujuan syar'i yang dibebankan kepada mukallaf untuk hukum-hukum tadi. Yang mana maksudnya penerapan qawaid atau landasan yang nantinya akan membantu mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariat dan mengetahui kemaslahatan yang terjadi, dan tujuan syariat itu dibebankan untuk mukallaf, sehingga mukallaf itu atau mujtahid itu mengetahui dari qawaid itu sendiri atau landasan itu sendiri agar dapat menggali hukum syariat tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan mujtahid dalam menggali hukum setelah mengetahui qawaid dan maqasid dan membantu mempermudah mujtahid untuk sampai kemaslahatan terhadap hasil hukum yang telah dianggap atau yang telah digali sebagaimana tujuan syariat. Yang mana maksudnya itu kemampuan mujtahid itu dalam menggali hukumnya setelah mengetahui qawaid atau landasan, dan maqasid itu hukum syariat, agar mujtahid itu mudah untuk menyelesaikan kemaslahatan dari suatu masalah di umat tersebut. Yang ketiga yaitu setelah mengetahui qawaid dan maqasid, mampu mewujudkan hubungan perkara baru dengan perkara terdahulu sehingga bisa menetapkan hukum syariat yang sesuai. Jadi setelah mengetahui qawaid ini dan maqasid, mujtahid ini akhirnya mampu mewujudkan hubungan perkara yang baru dengan perkara yang sekarang ini, sehingga bisa terdahulu dan perkara sekarang ini, sehingga menetapkan hukum syariat yang sesuai. Yang keempat yaitu rasa yakin bagi orang-orang yang alim dengan qawaid dan maqasid terhadap hukum-hukum yang diambil dari kitab-kitab klasik, sehingga tampak terang benderang bahwa hukum yang diambil atau ditetapkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah maqasid yang kuat dan mantap, yang mana sehingga mujtahid ini melihat dari kitab-kitab klasik dalam melihat sumber atau qawaid dan maqasid ini terhadap penerapan hukum-hukum yang tadi, sehingga melihat dari hukum-hukum tersebut apakah cocok dan apakah dapat diterapkan, sehingga kaidah-kaidah dan maqasid ini
cocok untuk di kehidupan sekarang. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu bagi seorang mujtahid mampu menolak orang-orang yang menolak qiyas dengan menggunakan qawaid dan maqasid. Bagaimana qiyas ini yaitu menerapkan hukum yang terdahulu tiada dan membuat hukum yang baru. Jadi orang mujtahid yang menerapkan atau yang menggunakan qawaid dan maqasid ini atau landasan syariat yang terdahulu ini bisa membantah atau menolak atau menegaskan atau apa ya, yaitu pokoknya agar hukumnya yang dibuat dari qiyas ini bisa dibatalkan, sehingga hasil dari mujtahid yang menerapkan qawaid dan maqasid ini, hukum yang terdahulu itu bisa diterapkan untuk di kehidupan sekarang. Yang keenam, yaitu pengetahuan tentang maqasid syar'i akan memberikan faedah dalam pengetahuan bahwa agama sejatinya menjaga keadaan mukallaf dalam melaksanakan hukum-hukum yang dibebankan kepadanya, yang mana pengetahuan tentang maqasid syariah ini akan memberi faedah atau pelajaran, yang mana agama sejatinya menjaga keadaan mukallaf dan melaksanakan hukum-hukum yang telah dibebankan kepadanya. Yang selanjutnya itu pentingnya mempelajari maqasid al-ahkam. Yang pertama, dalam masalah yang bertentangan atau yang pendapat satu lebih unggul dari salah satu pendapat lainnya, sehingga kita tahu masalah yang diperdebatkan yang terdahulu atau pendapat yang terdahulu itu ada yang lebih unggul dari salah satu pendapat lainnya. Yang selanjutnya itu yang kedua, dalam memahami sebagian hukum-hukum syarat, yang mana hukum-hukum ini banyak sekali dalam satu masalah. Yang selanjutnya, dalam memahami nas-nas dan tujuannya, yang mana kita tahu akan tujuannya dari penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima, yang keempat, yaitu dalam mengarahkan fatwa itu agar kita mendapat pelajarannya dari orang yang menetapkan hukum tersebut.